Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Rizky Hasanah, NIM 2024 1010 2055 dari kelas Data Mining B. Nah, di sini saya akan melakukan klasifikasi menggunakan perseptron pada dataset wine dan juga dataset breast cancer. Yang pertama, kita akan mengimport hal-hal yang kita butuhkan pada klasifikasi menggunakan perseptron ini. Yang pertama, kita akan mengimport datasetnya terlebih dahulu, kemudian standar scalar untuk normalisasi, kemudian yang paling penting yaitu mengimport perseptronnya, kemudian train test split, kemudian kita akan mengimport akurasi skornya, kemudian mengimport NAMPI, dan yang terakhir yaitu mengimport Bagging classifier. Nah, kemudian ini kita run terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuat variabel bernama wine untuk meload dataset wine-nya, kemudian variabel x untuk menampung atribut-atribut pada dataset wine, kemudian variabel y untuk menampung target atau kelas pada dataset wine. Nah, ini kita run. Nah, kemudian kita akan menampilkan 5 indeks dari target atau kelas pada dataset wine, kemudian kita juga akan menampilkan 5 indeks dari atribut pada dataset wine. Kemudian kita masuk ke soal, yaitu ulangi proses klasifikasi menggunakan perseptron pada dataset wine dan breast cancer, masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4, lalu tuliskan akurasinya. Nah, di sini untuk test size 0,2, pertama-tama kita akan melakukan train test split dengan test size 0,2, kemudian kita melakukan normalisasi menggunakan standar scalar, kemudian melakukan klasifikasi menggunakan perseptron, dan kita lihat tingkat akurasinya. Nah, untuk TSS 0,2 dan klasifikasi menggunakan perseptron, di sini kita dapat nilai akurasi sebesar 0,97. Lalu kita lanjut ke test size 0,3. Nah, di sini kita akan melakukan train test split terlebih dahulu, kemudian melakukan normalisasi menggunakan standar scalar, kemudian dengan menggunakan klasifikasi menggunakan perseptron, kita akan mendapatkan tingkat akurasi sebesar 0,93. Lalu kita lanjut ke test size 0,4. Nah, di sini ada train test split untuk test size 0,4, kemudian kita normalisasikan terlebih dahulu menggunakan standar scalar, dan kita akan menghitung tingkat akurasinya setelah klasifikasi menggunakan perseptron, dan didapat akurasi sebesar 0,97. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perseptron pada dataset wine dan breast cancer, gunakan perbandingan test set 0,3, masing-masing gunakan perbandingan n estimator 100, 200, dan 300, lalu tuliskan akurasinya. Nah, di sini kita akan melakukan train test split dengan test size 0,3. Ini kita run. Kemudian untuk standard scalar kita melakukan normalisasi pada datasetnya. Nah, kemudian di sini untuk bagging classifier-nya, klasifikasi menggunakan perseptron dengan base bagging classifier. Nah, di sini kita dapat nilai 1 dengan n estimator 100. Nah, kemudian lanjut ke n estimator 200 di sini untuk bagging classifier-nya. Sini akan kita dapat nilai akurasi sebesar 1 juga. Kemudian lanjut ke base bagging classifier dengan n estimator 300. Nah, di sini akan kita dapat nilai tingkat akurasi sebesar 1 juga. Nah, dapat dilihat dari 3 n estimator ini memiliki tingkat akurasi yang sama dan nilainya lebih besar daripada melakukan klasifikasi dengan perseptron saja. Nah, kemudian kita lanjut ke breast cancer. Nah, di sini untuk breast cancer, pertama kita akan melakukan import hal apa yang saja yang kita butuhkan seperti pada dataset wine tadi. Nah, ini kita run terlebih dahulu, lalu di sini ada variabel untuk meload datasetnya, kemudian variabel X untuk menampung atribut-atribut pada dataset, kemudian variabel Y untuk menampung target atau kelas pada dataset
breast cancer tersebut. Nah, kemudian di sini untuk Y-nya kita akan menampilkan 5 indeks kelas dari dataset breast cancer. Kemudian X ini kita juga akan menampilkan 5 indeks pada dataset breast cancer juga. Nah, kemudian ke soal nomor 1 sama dengan dataset wine tadi, kita akan melakukan test size 0,2, 0,3, 0,4 menggunakan klasifikasi perseptron. Nah, pertama-tama ini untuk trend test splitnya 0,2. Kemudian kita normalisasikan menggunakan standard scalar. Nah, kemudian kita lakukan klasifikasi menggunakan perseptron, lalu kita cek akurasinya. Nah, di sini lihat akurasinya sebesar 0,95. Kemudian untuk test size 0,3. Nah, untuk test size 0,3 ini kita trend test split terlebih dahulu, kemudian kita normalisasikan menggunakan standard scalar, dan kemudian dengan perseptron ini kita lihat tingkat akurasinya yaitu sebesar 0,95. Nah, kemudian untuk test size 0,4 kita run trend test splitnya terlebih dahulu, kemudian normalisasinya menggunakan standard scalar, kemudian kita akan lihat tingkat akurasinya pada perseptron pada klasifikasi menggunakan perseptron. Nah, tingkat akurasinya di sini sebesar 0,96. Kemudian masuk ke soal nomor 2, yaitu perbandingan T-set 0,3 dan estimator 100, 200, dan 300. Nah, di sini kita trend test split dulu datanya menggunakan test size 0,3. Nah, kemudian kita normalisasi terlebih dahulu menggunakan standard scalar. Lalu di sini akan kita lakukan klasifikasi menggunakan perseptron dan base classifier perseptron atau Bayesian classifier. Nah, di sini n estimatornya di sini pertama kita rubah 100. Nah, 100 di sini kita run untuk n estimator 100 akan didapat nilai akurasi Bayesian classifier sebesar 0,977. Nah, di sini untuk n estimator 200 kita akan mendapat nilai akurasi Bayesian classifier sebesar 0,977. Nah, kemudian untuk n estimator 300 kita akan mendapat nilai klasifikasi sebesar 0,977 juga. Nah, nilai dari 3 Bayesian classifier ini memiliki nilai akurasi yang sama walaupun n estimatornya kita rubah. Nah, bisa dilihat juga dari nilai akurasi Bayesian classifier ini, nilainya itu lebih besar daripada klasifikasi menggunakan perseptron saja. Nah, kan di sini tadi yang paling besar itu test size 0,4 dengan tingkat akurasi 0,96. Sedangkan menggunakan Bayesian classifier di sini kita memiliki tingkat akurasi sebesar 0,977. Baik, sekian penjelasan materi perseptron dari saya. Bila ada salah kata maupun ucapan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.